Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa semester 5 Universitas Teknologi Digital Prodi Manajemen S1 kelas E2 akan memaparkan materi tentang tahapan-tahapan tenaga kerja atau manpower planning. Adapun anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi ini yaitu saya sendiri Alvan Saifur Rahman, yang kedua Alia Silmi Nurandini, yang ketiga Aulia Tazkia, yang keempat Rifa Aulia Ihsan, yang kelima Winda Rahmah Mainarti. Masuk ke materi yang pertama yaitu manpower planning. Apa sih manpower planning? Manpower planning adalah sebuah perencanaan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, yang meliputi jumlah, kualifikasi, dan waktu yang dibutuhkan agar organisasi tersebut dapat mencapai targetnya. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Andrew Sikula, perencanaan SDM atau yang tadi kita sebut sebagai manpower planning adalah sebuah proses untuk memperkirakan atau merencanakan kebutuhan tenaga kerja di sebuah perusahaan. Menurut John B. Miner dan Mary Grant Miner, manpower planning merupakan suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis pegawai yang tepat tersedia pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga di kemudian hari organisasi dapat dengan lancar berusaha mencapai tujuan tanpa mengalami kendala dari segi sumber daya manusia atau SDM. Dari kedua pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa manpower planning adalah perencanaan tenaga kerja dalam sebuah proses untuk memperkirakan jumlah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu sehingga dapat mencapai goals perusahaan. Yang selanjutnya ada manpower planning itu memuat informasi tentang apa saja sih? Nah, manpower planning memuat informasi tentang jumlah dan skill-skill karyawan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. Juga memuat sumber atau rekrutmen daripada calon karyawan, bahkan hingga tanggal masuknya atau date of onboarding dari calon-calon karyawan yang telah direkrut sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat manpower planning. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas pengelolaan HR. Yang kedua mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan manpower yang kompeten. Next. Ada pentingnya manpower planning. Yang pertama, setiap departemen dapat menghitung kebutuhan SDM-nya secara akurat sesuai kondisi real. Selanjutnya, kebutuhan SDM dirumuskan dengan mempertimbangkan produktivitas organisasi. Selanjutnya, pemenuhan SDM direncanakan secara sistematis, berikut standar kompetensi dan jadwal pemenuhannya, sehingga aktivitas rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien. Ada juga kelebihan atau kekurangan SDM di setiap departemen dapat dihindari. Dan yang terakhir ada terciptanya kesamaan pandangan antara manajer, departemen, HRD, dan top manajemen mengenai kebutuhan SDM, organisasi, dan cara pemenuhannya. Selanjutnya, ada apa yang terjadi tanpa adanya manpower planning. Yang pertama, penambahan SDM hanya didasarkan pada permintaan departemen tanpa adanya analisa yang akurat. Alasan yang sering digunakan oleh recruiter adalah beban kerja di departemennya sudah full sehingga perlu tambahan SDM. Tidak jarang recruiter memberikan deadline yang mepet atau urgent. Yang kedua ada
Dengan overwork, pemenuhan seperti ini, pekerjaan HRD menjadi tidak efektif dan efisien. Day to day, job HRD hanya melakukan rekrutmen SDM saja. HRD akan sulit memposisikan diri sebagai strategic partner bagi organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada faktor eksternal, persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Yang pertama, faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, nasional, dan industri. Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi atau taktik sebuah organisasi. Yang kedua ada faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor-faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. Faktor ini yang menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting berkomunikasi telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya dalam perencanaan SDM. Selanjutnya ada faktor internal. Menghitung jumlah karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penguasaan para karyawan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang akan datang. Yang pertama ada rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang relevan dan kompetitif. Maksudnya, suatu organisasi harus mempunyai keahlian berkualitas. Peramalan atau prediksi, produksi, dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang kedua ada faktor bisnis baru. Dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun manpower planning. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Jadi di sini kita harus mengetahui item pekerjaan apa saja. Contohnya seperti fondasi, struktur, dan lain-lain. Jadi seperti itu harus diidentifikasi satu persatu. Kemudian ada kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Masing-masing pekerjaan yang tadi kita harus bisa mengidentifikasikan apa saja kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Semisalnya tukang. Tukang itu yang dibutuhkan kompetensinya apa? Apakah tukang batu, tukang kayu, ataukah tukang listrik? Nah, hal tersebut harus bisa diidentifikasikan. Yang ketiga ada produktivitas. Jadi produktivitas tukang kayu misalnya sehari bisa bekerja berapa meter kubik untuk pemasangan batu, atau untuk pekerjaan plesteran itu dalam satu hari produktivitasnya berapa meter persegi. Selanjutnya ada schedule proyek. Schedule proyek yaitu jadwal proyek. Jadi tadi pekerjaan fondasi itu dikerjakan kapan, kemudian kusen dikerjakan kapan, dan lain-lain. Ini terkait dengan floating, sumber daya manusia yang tadi, yang seperti tukang tadi, mau kita float bekerja di hari berapa. Yang kelima ada rencana dan jadwal penugasan. Rencana dan jadwal penugasan ini biasanya nanti kita buat dalam bentuk grafik power planning. Selanjutnya ada proses menyusun manpower planning. Yang pertama, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia dari masing-masing departemen secara akurat. Yang kedua, mengajukan permintaan SDM ke HRD. Setelah menentukan kebutuhan dan menemukan GAP, departemen mengajukan permintaan ke HRD. Yang ketiga, ada merekap seluruh kebutuhan SDM. HRD merekap seluruh kebutuhan SDM dalam organisasi yang telah diajukan masing-masing divisi, lalu dibahas dengan pihak manajemen. Yang keempat, ada manajemen bersama HRD menentukan indeks. Indeks sebagai dasar dalam penentuan jumlah kebutuhan SDM yang ideal. Indeks tahun ini mengacu pada indeks tahun sebelumnya. Yang kelima,
yaitu menyepakati jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Manajemen, HRD, dan manajemen departemen melakukan kesepakatan untuk menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang keenam, ada menetapkan MPP organisasi. Manajemen menetapkan MPP sebagai dasar bagi HRD dalam memenuhi perekrutan SDM yang dibutuhkan. Customer Service tahun 2019, jumlah staf CS ada 5 orang, kemudian status karyawan ada 2 orang tetap, 3 orang kontrak, atau 1 plus kontrak Februari 2020, 1 putus kontrak Juni 2020, 1 putus kontrak September 2020. Kemudian ada kualifikasi yaitu pendidikan D3, Good Communication Skill, kemudian Good Empathy Skill, dan produktivitas karyawannya adalah 16 pelayanan customer karyawan per hari. Kemudian ada produktivitas departemen 1.680 pelayanan customer per bulan atau 10.160.000 per tahun. Kita masukkan KPI DEP CS tahun 2020 kan 25.000 pelayanan customer per tahun atau 2.083 pelayanan customer per bulan. Kemudian ada beberapa kebutuhan ideal SDM Departemen Customer Service untuk tahun 2020, yaitu target 2.083 customer per 21 hari sama dengan 99 customer per hari. Nah, itu perhitungannya ya. Kemudian 99 customer per 16 produktivitas per karyawan sama dengan 6,19 karyawan. Kemudian 6,19 digenapkan menjadi 6. Jadi jumlah SDM ideal adalah 6 orang atau perlu penambahan 1 orang lagi. Catatan, jumlah jam kerja adalah 8 jam per hari. Kemudian jumlah hari kerja sama dengan 21 hari per bulan. Kemudian jumlah bulan adalah 12 bulan per tahun. Kemudian cuti sakit libur nasional dikesampingkan dalam contoh kasus ini. Nah, kemudian bagaimana mengatur pemenuhan SDM? Nah, dengan mempertimbangkan kondisi karyawan saat ini, maka pemenuhan kebutuhan SDM 2020 dapat diatur sebagai berikut. Butuh 1 orang di bulan Januari, penambahan 1 karyawan. Kemudian butuh 1 orang di bulan Februari, menggantikan 1 orang yang putus kontrak. Kemudian butuh 1 orang di bulan Juni, menggantikan 1 orang yang putus kontrak. Kemudian butuh 1 orang di bulan September, menggantikan 1 orang yang putus kontrak. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah contoh pembuatan laporan Manpower Planning. Manpower Planning 2020 untuk Departemen Customer Service dapat dituangkan dalam laporan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. CS, jabatan, jumlah saat ini, jumlah kebutuhan, kemudian penambahan baru, kemudian pengganti ada berapa, kemudian target rekrutmen, kualifikasinya dicantumkan untuk D3, 1 orang di bulan Januari, 1 orang di bulan Februari, dan seperti itu ya. Kemudian communication skill dan empathy skill. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang dimana apabila ingin aktivitas dalam perencanaan rekrutmen SDM kita efektif dan efisien, buatlah Manpower Planning sebagai dasar dalam melakukan pemenuhan SDM di organisasi kita. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan Manpower Planning secara seksama dan penuh kehati-hatian. Dikarenakan Manpower Planning dilakukan dengan mengacu pada rencana pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Peran manajemen sangat penting bagi suksesnya perusahaan. Organisasi dengan jajaran manajemen yang kuat akan menjamin suksesnya perusahaan melalui people management yang baik. Dan dalam
manpower planning ini sangat perlu untuk melakukan proyeksi kebutuhan manajemen dan staf secara profesional untuk program pengembangan kompetensi individu yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan, mentoring, coaching, penugasan khusus, dan sebagainya. Program pengembangan kompetensi harus secara konsisten melalui aspek teknis, leadership, dan bisnis. Jadi, manpower planning ini harus dilakukan secara integrasi dan berkesinambungan, yang dimulai dari penempatan arah perkembangan usaha, rancangan organisasi, kebutuhan karyawan yang meliputi manajemen confaction dan supporting function, yang dimana penempatan karyawan sesuai passion atau individu, yaitu rancangan atau promosi, mutasi, terminasi, dan succession atau pengembangan kompetensi dan evaluasi kerja dan produktivitas karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.